Stroke, seringkali kita melihatnya sebagai sebuah kejadian tunggal, sebuah momen yang tiba-tiba. Tapi, apa benar sesederhana itu? Nah, hari ini kita akan membongkar arsitektur di baliknya. Kita akan melihat stroke bukan sebagai satu titik, tapi sebagai sebuah, katastrofe biologis yang sangat dinamis. Kita akan melakukan perjalanan dari level molekuler di dalam sel otak, hingga ke manifestasi klinis yang kita lihat pada pasien. Oke, jadi begini peta perjalanan kita. Pertama, kita akan samakan persepsi dulu. Apa itu definisi stroke dan apa saja jenis utamanya? Lalu, kita akan menyelam lebih dalam ke drama di tingkat seluler, kaskade iskemik namanya. Setelah itu, kita sambungkan semua itu ke gejala klinis dan bagaimana cara mendiagnosisnya. Kemudian, kita akan bahas bagian yang paling seru, intervensi modern yang benar-benar berpacu dengan waktu. Dan terakhir, tentu saja, kita akan tutup dengan bagaimana cara mencegah semua ini terjadi. Baik, mari kita mulai dari fondasi paling dasar. Kita akan coba pahami dulu katastrofe biologis di otak ini. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan stroke atau yang sering disebut juga serangan otak? Nah, kalau dari kacamata medis, definisinya begini. Stroke itu adalah defisit neurologis yang munculnya mendadak. Penyebabnya gangguan vaskular alias masalah di pembuluh darah. Ini sebetulnya menunjukkan betapa rentannya otak kita. Bayangkan, organ ini meski ukurannya tidak seberapa, tapi dia meminum 20% dari total oksigen yang masuk ke tubuh kita. Luar biasa kan? Dan katastrofe ini ternyata punya dua spektrum utama. Sebagian besar kasus, kita bicara sekitar 85% itu adalah stroke iskemik, ini yang disebabkan oleh sumbatan. Nah, sisanya yang 15% itu adalah stroke hemorahik. Ini kebalikannya, disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah. Jadi, di sini letak perbedaan fundamental mekanismenya. Stroke iskemik itu sederhananya adalah masalah pipa macet. Ada oklusi arteri. Akibatnya apa? Jaringan otak jadi kelaparan oksigen dan glukosa. Nah, kalau stroke hemoragik, ini masalah pipa pecah. Pembuluh darahnya ruptur. Darah yang keluar justru merusak jaringan otak di sekitarnya. Jadi dua mekanisme yang benar-benar berbeda dengan jalur kerusakan yang juga berbeda. Oke, dari gambaran besar tadi, sekarang mari kita zoom in ke level mikroskopis. Kita akan lihat domino kematian yang terjadi di tingkat sel. Inilah inti dari segalanya, kaskade iskemik. Pertanyaan krusialnya adalah, apa yang sesungguhnya terjadi di level sel tepat saat aliran darah itu berhenti? Drama apa yang mulai berlangsung di sana? Begini, semuanya dimulai dari sini. Ada yang namanya cerebral blood flow atau CBF. Ini adalah ukuran aliran darah ke otak. Nah, ada sebuah ambang batas kritis. Ketika aliran darah jatuh di bawah angka 10 ml per 100 gram jaringan otak per menit, disitulah bencana dimulai. Sel-sel otak bukan lagi sekedar pingsan atau berhenti berfungsi, tapi mereka mulai mengalami kegagalan struktural. Mereka mulai hancur. Dan ini memicu sebuah, rangkaian kejadian yang mengerikan, seperti efek domino. Pertama, kegagalan energi. Tanpa darah, tak ada oksigen, tak ada energi. Akibatnya, pompa-pompa ion di sel, seperti pompa natrium-kalium, berhenti bekerja. Ini menyebabkan sel membengkak. Kedua, yang lebih parah, ini memicu pelepasan glutamat secara masif. Glutamat ini seperti kurir pesan di otak. Tapi karena dilepaskan berlebihan, ia jadi racun. Fenomena ini kita sebut eksitotoksisitas. Ketiga, glutamat ini membuka gerbang kalsium di sel. Akibatnya, ion kalsium membanjiri bagian dalam sel dan bertindak sebagai eksekutor. Nah, eksekutor ini lalu menyalakan langkah keempat, stres oksidatif, di mana radikal bebas yang sangat merusak diproduksi dan menghancurkan sel dari dalam. Benar-benar sebuah kaskade kehancuran. Tapi, dan ini penting, di sekitar area inti yang sudah mati itu, ada sebuah zona yang kita sebut penumbra iskemik. Anggap saja ini zona abu-abu. Jaringan di sini kekurangan darah, fungsinya terganggu, tapi sel-selnya masih hidup. Masih bisa diselamatkan. Inilah target utama dari semua terapi stroke. Inilah medan pertempuran di mana kita berjuang untuk menyelamatkan setiap neuron. Oke, setelah kita melihat drama di tingkat sel, sekarang mari kita zoom out lagi. Bagaimana semua kerusakan mikroskopis tadi bermanifestasi menjadi gejala yang nyata, yang bisa kita lihat dan rasakan. Ternyata, manifestasi klinisnya ini sangat logis. Otak kita itu kan terpetakan ya. Setiap area punya fungsinya masing-masing dan disuplai oleh arteri tertentu. Jadi gejala yang muncul itu bergantung pada arteri mana yang tersumbat. Contohnya, kalau yang kena arteri cerebri media atau MCA, ini yang paling sering, biasanya gejalanya adalah kelemahan pada wajah dan lengan. Bahkan bisa sampai gangguan bicara atau afasia. Beda lagi kalau yang kena arteri cerebri anterior atau ACA, kelemahannya lebih dominan di tungkai bawah.
Kalau sirkulasi belakang yang kena, gejalanya bisa berupa pusing berputar, vertigo, atau gangguan penglihatan. Sangat spesifik. Nah, untuk memastikan diagnosis, kita butuh pencitraan. Di UGD, langkah pertama yang paling krusial adalah CT scan non-kontras. Kenapa? Karena cepat dan tujuannya satu, menyingkirkan kemungkinan stroke perdarahan. Ini penting sekali karena obat untuk stroke sumbatan bisa berakibat fatal kalau diberikan pada stroke perdarahan. Tapi untuk benar-benar melihat area iskemik yang baru terjadi, bahkan dalam hitungan menit, standar emasnya adalah MRI, khususnya sequence DWI dan ADC. Nah, diagnosis yang cepat ini membawa kita ke bagian yang paling kritis dalam manajemen stroke, intervensi modern. Dan ini adalah sebuah perlombaan untuk menyelamatkan neuron, sebuah perlombaan melawan waktu. Ada satu ungkapan yang sangat terkenal di dunia neurologi, dan itu adalah time is brain, waktu adalah otak. Ini bukan sekedar slogan. Setiap menit yang berlalu tanpa penanganan pada stroke iskemik akut, diperkirakan hampir 2 juta neuron mati secara permanen. Jadi setiap detik itu benar-benar berharga. Urgensi inilah yang mendasari adanya jendela waktu terapi yang sangat ketat. Untuk trombolisis intravena, yaitu pemberian obat penghancur sumbatan yang namanya RTPA, jendela waktunya adalah kurang dari 4,5 jam sejak gejala muncul. Nah, untuk sumbatan pada pembuluh darah besar, ada intervensi yang lebih canggih, namanya trombektomi mekanik. Ini secara harfiah kita memancing dan menarik keluar sumbatannya dari dalam arteri. Prosedur ini, pada pasien-pasien tertentu yang terseleksi dengan baik melalui pencitraan, bisa memperpanjang jendela waktu terapi hingga 24 jam. Baik, kita sudah bicara soal mekanisme, gejala, dan penanganan. Tapi ada satu hal yang bahkan lebih penting, pencegahan. Bagaimana kita bisa mengubah paradigma dan mencegah katastrofe ini terjadi dari awal? Strategi pencegahan ini ada 2 lapis. Ada pencegahan primer, ini untuk orang yang belum pernah kena stroke sama sekali. Kuncinya adalah mengontrol hipertensi dan diabetes, diet yang sehat seperti diet DASH, rendah garam, dan olahraga teratur. Lalu ada pencegahan sekunder. Ini bagi mereka yang sudah pernah kena stroke, tujuannya untuk mencegah serangan berikutnya. Intervensinya lebih agresif, biasanya dengan terapi antiplatelet atau antikoagulan, statin dosis tinggi, dan tentu saja modifikasi gaya hidup yang lebih ketat. Jadi kesimpulannya apa? Poin terpenting yang harus kita bawa pulang dari sini adalah stroke itu bukan vonis akhir. Ini adalah kondisi medis yang bisa diobati dan yang jauh lebih penting bisa dicegah. Dengan memahami arsitekturnya, dari molekul hingga manifestasi klinisnya, kita jadi punya kekuatan untuk melawannya. Pada akhirnya, semua kembali ke satu hal. Setiap detik yang kita hemat adalah jutaan neuron yang kita selamatkan. Itulah masa depan pasien yang kita perjuangkan. Nah, kalau Anda merasa penjelasan yang sistematis dan mendalam seperti ini bermanfaat, kami akan sangat senang jika Anda mendukung kami dengan cara subscribe ke channel Ruang Dosen. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda jadi yang pertama tahu kalau ada bahasan baru dari kami. Dan terakhir, jika menurut Anda paparan ini bisa berguna untuk orang lain, klik tombol suka dan bagikan. Karena menyebarkan ilmu pengetahuan adalah cara terbaik untuk maju bersama. Terima kasih.